Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartati. Saya mahasiswa STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD 2B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang lingkaran. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Definisi lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Di sini saya memberikan beberapa contoh lingkaran. Ada jam dinding, terus uang koin ya, terus juga ada ban, ada CD, terus cincin dan kancing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu yang pertama ada titik pusat. Titik pusat lingkaran yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat lingkaran dilambangkan dengan huruf O. Ini jadi di sini ya, titik pusat lingkaran. Unsur yang selanjutnya yaitu jari-jari. Jari-jari yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis AO, BO, dan CO. Jadi ini jari-jari pada lingkaran ini ya. AO, BO, dan CO. Ini jari-jarinya ya. Unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu diameter. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar, garis AB merupakan diameter lingkaran. Jadi garis A ke B merupakan diameter lingkaran ya. Yang selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat. Pada gambar, garis lurus AC merupakan tali busur. Jadi garis ini merupakan tali busur. Selanjutnya yaitu busur. Busur lingkaran yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Pada gambar, garis lengkung AC merupakan salah satu busur lingkaran. Jadi garis ini, garis lengkung ini merupakan salah satu busur lingkaran. Selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, tembereng ditunjukkan oleh daerah berwarna merah dan dibatasi oleh busur DC dan tali busur DC. Jadi ini tembereng ya.
yang berwarna merah ini tembereng. Oke, yang selanjutnya yaitu juring. Juring lingkaran yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Dalam gambar, juring ditunjukkan oleh daerah berwarna biru. Ini juring. Ini juring ya. Unsur yang selanjutnya yaitu apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Pada gambar, garis OE merupakan apotema. Ini garis tegak lurus ini dinamakan apotema. Oke, yang selanjutnya yaitu kita bahas rumus-rumus pada lingkaran. Yang pertama itu ada luas lingkaran, rumusnya V dikali R kuadrat. Yang kedua ada keliling lingkaran, rumusnya yaitu 2 dikali V dikali R atau V dikali D. Yang ketiga yaitu busur, rumusnya alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Yang keempat yaitu luas juring, rumusnya alfa per 360 derajat dikali VR kuadrat. Yang kelima yaitu luas tembereng. Rumus luas tembereng yaitu alfa per 360 derajat dikali V dikali R kuadrat dikurangi 1/2 dikali R kuadrat dikali sin alfa, dimana keterangannya yaitu R merupakan jari-jari, D itu diameter itu 2 kali jari-jari ya. Terus V 22/7 atau 3,14. Terus ada lagi alfa yaitu sudut pusat lingkaran. Kita simak contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Hitunglah panjang diameter. Yang kedua, keliling lingkaran. Untuk yang pertama kita lihat dulu ya, ada gambar lingkaran dan berjari-jari 10 cm. Mari kita bahas yang soal yang pertama. Dalam poin A, yaitu diameter itu kan 2 kali jari-jari, jadi kita tinggal mengalihkannya aja ya, 2 kali 10 cm. 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Jadi diameternya itu 20 cm. Terus poin yang kedua, keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu kan 2 kali V kali R. Kenapa di sininya V-nya itu 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Jadi kalau bukan kelipatan dari 7 kita menggunakan 3,14 ya. Jadi di sini 2 dikali 3,14 dikali 10 cm. Hasilnya yaitu 62,8 cm.
Lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Kita lihat dulu ya gambar lingkarannya. Ini jari-jarinya 7 cm. Nah, 7 cm itu kan merupakan kelipatan 7 ya. Jadi nanti kita V-nya menggunakan 22/7. Ini rumus luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran V dikali R kuadrat. Nah, V-nya itu 22/7 dikali 7 cm kuadrat. Jadi 7-nya kita bagi 2 gitu ya. Jadi 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm, karena kan 7-nya kuadrat. Terus kita di sini kan kita langsung bagi aja. 7 dibagi 7 kan habis ya. Jadi tinggal 22 dikali 7 cm, yaitu hasilnya 154 cm persegi. Contoh soal yang ketiga. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Hitunglah luas juring AOB jika sudut AOB 135 derajat. Sini ada gambar lingkarannya ya, dan sudutnya itu 135 derajat. Langsung saja kita bahas rumus luas juring itu alfa per 360 derajat dikali VR kuadrat. Ini ya rumusnya. Terus di sini kita masukkan aja alfanya itu 135 per 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Kenapa V-nya 22/7? Karena 14 merupakan kelipatan dari 7. Terus langsung aja di sini kita sederhanakan dulu ya, yang 135 derajat per 360 derajatnya itu masing-masing dibagi 45. Jadi hasilnya 3/8 dikali 22. Terus di sininya kenapa 2 cm? Karena 14 ini dibagi 7 ya. Jadi kan tinggal 2 ya, tinggal 2 di sini. Nanti kita masukkan ke sini. Gitu. Terus ini turun ke sini ya. Terus yang selanjutnya tiga per 4 dikali 22 kali 14 cm. Itu kita sederhanain lagi, masing-masing dibagi 4. Oh maaf, maksudnya dibagi 2. Ini hasilnya 11, di sininya 2. Tuh. Terus nanti kita turunkan saja. Jadi 3/2 dikali 11 dikali 14
cm. Terus kita sederhanain lagi, 14 cm dibagi 2, yaitu tinggal 7. Jadi ini deh, 3 dikali 11 dikali 7 cm, hasilnya itu 231 cm. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.